Honda HR-V merupakan salah satu mobil yang umum kita jumpai di jalanan di Indonesia. Hal tersebut memang sangat wajar, mengingat Honda merupakan salah satu brand mobil terbesar setelah Toyota. Memang, meskipun Honda HR-V ini menjadi salah satu mobil paling diminati oleh banyak orang, bukan berarti kalau mobil ini adalah mobil yang paling sempurna, karena pada kenyataannya, ada sejumlah masalah yang timbul pada mobil yang satu ini, kalau tidak dijaga dengan baik. Bagi Anda yang penasaran masalah apa saja yang admin maksud tersebut, silahkan simak video ini hingga selesai. Namun seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh penyakit yang umum terjadi pada Honda HR-V ini apa-apa saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, berikut adalah 4 penyakit paling umum pada Honda HR-V. Hal pertama yang kerap menjadi masalah pada Honda HR-V yang tidak lain adalah berupa sensor gas buangnya yang sangat rawan error. Penyebabnya tidak lain adalah karena cipratan air yang mengenai kabel dan juga soket sensor, karena memang posisinya yang berada agak dekat dengan bagian kolong kompartemen mesin. Adapun untuk kerusakan pada bagian mesin Honda HR-V ini sebenarnya sama-sama saja seperti mobil Honda lainnya, di mana bagian yang paling rawan rusak pada saat melewati banjir adalah sensor gas buangnya. Untuk harganya sendiri lebih kurang sama seperti mobil Yo dan kawan-kawan, yakni berkisar 1,4 jutaan rupiah. Masih berada di seputaran kompartemen mesin, di mana ada beberapa masalah lain yang kerap dijumpai di Honda HR-V ini. Misalnya saja sistem remnya yang juga sering terjadi trouble, yang mana modulator ABS kebanyakan yang sering mengalami kemacetan ketika posisinya sedang dalam keadaan on. Rembesan oli di bagian master rem juga sering jadi keluhan para pengguna mobil tersebut. Lainnya yang perlu diperhatikan oleh para pemilik Honda HR-V adalah soal kondisi dari kipas radiator mobil yang bisa macet apabila lama tidak digunakan. Pasalnya ketika mobil Honda HR-V kesayangan Anda jarang dikendarai, justru malah muncul masalah yang berupa kipas radiatornya yang malah menjadi mati. Di mana hal semacam ini tidak terjadi apabila mobil sering digunakan setiap harinya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh salah satu mekanik mobil Honda HR-V itu sendiri. Bahkan beliau mengatakan kalau biaya yang harus Anda keluarkan untuk menuntaskan masalah tersebut juga tidak sedikit, yakni dimulai dari angka 900.000 sampai dengan 1 juta per buah. Penyakit Honda HR-V lainnya yang juga kerap dikeluhkan oleh para penggunanya adalah kondisi dari kaki-kaki yang cukup sering bermasalah, terutama pada unit Honda HR-V keluaran awal. Di sini banyak yang menduga kalau desain dari kaki-kaki Honda HR-V ini yang kurang sesuai dengan kondisi jalanan di Indonesia yang keriting dan memiliki banyak sekali polisi tidur. Bahkan salah satu mekanik yang menangani Honda HR-V mengakui kalau ada banyak di antara pengguna Honda HR-V baru yang mengeluhkan beberapa bagian yang mudah kena, seperti beam bushing arm belakang, bagian depan yang sering bermasalah di rack steer, beberapa bagian pada long tie rod, serta pada bagian lower arm. Masih seputar kaki-kaki, Anda sebagai pemilik Honda HR-V atau yang berencana membeli crossover yang satu ini, Anda juga perlu mewaspadai soal kerusakan bearing roda bagian belakang mobil. Karena untuk harganya di bengkel resmi bisa dibilang lumayan mahal. Tapi, Anda masih bisa mengakalinya dengan membawa Honda HR-V kesayangan Anda ke bengkel-bengkel spesialis kepercayaan Anda. Karena perbedaan harga yang bisa mencapai setengah dari harga di dealer resmi. Adapun bearing roda bagian belakang kanan kiri yang sering mendengung, kalau misalkan di dealer resmi harganya bisa mencapai angka 2 juta rupiah. Sedangkan kalau misalkan Anda mau mengganti di bengkel spesialis dengan menggunakan spare part merek NTN beserta dengan jasa pemasangan yang berkisar antara 900.000 hingga 1 jutaan rupiah saja.
Terakhir, penyakit yang paling umum terjadi pada Honda HR-V tidak lain adalah tombol starter dan juga tombol electronic parking brake yang sering error. Hal ini memang cukup menjengkelkan bagi sebagian besar orang, karena seperti yang kita tahu, kalau dari kedua tombol tersebut yang punya peranan yang sangat vital, sehingga kalau sampai mengalami kerusakan atau error, maka bisa membuat mobil tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Adapun biaya perbaikan masalah tombol one push start ini sendiri, sebenarnya tidak bisa dipatok secara langsung, karena harus di-scan terlebih dahulu kalau ada indikator seperti WiFi yang menyala. Tapi, jika memang sudah pasti tombolnya saja yang bermasalah, maka biasanya biaya yang harus Anda keluarkan berkisar antara 900.000 sampai dengan 1,1 juta rupiah. Sedangkan untuk permasalahan electronic parking brake sendiri, kalau misalkan bagian saklarnya yang macet dan handbrake-nya yang tidak bisa lepas, maka harus diakali dengan cara menjumper motor electronic parking brake tersebut, dan harus dibobol roda belakang untuk melepas electronic parking brake. Dan untuk sementara waktu mobil tidak memiliki electronic parking brake. Sedangkan untuk saklarnya sendiri harganya berkisar antara 600.000 hingga 650 ribuan rupiah. Sebagai salah satu mobil yang modern dan canggih, Anda juga harus memantau kondisi jangan sampai ada arus yang terputus. Maksudnya adalah pemasangan kutub dari aki lama ke aki baru masih dalam keadaan saling terhubung. Tujuannya tidak lain adalah agar supaya tidak ada logo indikator pada bagian instrumen yang menyala. Karena memang mobil ini sejatinya sangat riskan, di mana indikatornya menyala saja minta untuk di-scan. Itulah 4 penyakit Honda HR-V yang berhasil admin rangkum dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Mungkin di luar dari keempat penyakit yang sudah admin sebutkan tadi, masih ada penyakit-penyakit lainnya yang paling umum muncul pada Honda HR-V yang masih belum tersebutkan. Maka dari itu, untuk Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan bijak pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 alasan memilih iPad sebagai gadget andalan, 4 kelebihan Samsung Galaxy Z Fold 4, 4 penyakit paling umum pada sepeda motor Matic, dan juga 4 hal penting yang harus diperhatikan sebelum membeli drone di channel ini. Dan untuk Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailapetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.